Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan dua kabar gembira terkait isi RUU ASN yang menguntungkan P3K dan kapankah sebenarnya rencana pengesahan RUU ini akan disahkan, dan satu lagi informasi bagi honorer yang masa kerjanya 5 tahun. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait DIM RUU ASN yang berisi beberapa pembahasan berkaitan dengan rancangan undang-undang ASN yang akan disahkan. Di sini ada beberapa usulan dari DPR, kemudian usulan pemerintah, dan rencana yang akan dilakukan. Contohnya yang pertama ini berkaitan dengan penetapan kebutuhan PNS dan P3K yang sekarang ada usulan DPR dan usulan pemerintah. Ini kita sudah bahas Bapak Ibu ya di video ini. Nah, bagi yang belum menonton nanti silakan tonton dulu. Kemudian bagian kedua yang dibahas juga adalah berkaitan dengan penetapan kebutuhan PNS juga, yaitu berkaitan dengan sebelumnya jenis jabatan yang sudah ada oleh P3K itu seperti ini. Kemudian usulan DPR itu tetap ada seperti itu dan usulan pemerintah seperti ini. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah berkenaan dengan kesejahteraan. Di sini sudah dibahas tentang kesejahteraan ini yang sebelumnya, yaitu ada gaji dan tunjangan untuk P3K, kemudian ada cuti, ada pelindungan dan pengembangan kompetensinya ya. Kemudian diusulkan oleh DPR itu ada gaji, tunjangan dan fasilitas ya, ada fasilitas tambahkan ya, ditambahkan di sini, ada cuti, kemudian pengembangan kompetensi, ada jaminan pensiun dan hari tua ya, ada pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan. Kemudian oleh pemerintah ini tetap tidak mau ya ada jaminan hari tua, ini dipangkas di sini. Nah, sekarang kita mendapatkan informasi bahwa dari hasil rancangan undang-undang yang akan disahkan itu sepertinya diakomodir yang ini Bapak Ibu ya. Diakomodir yang ini di dalam pasal RUU yang terbaru, yaitu pasal 22. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kalau memang benar adanya, maka tentu saja ini menjadi kabar baik bagi Bapak Ibu yang nanti dalam rancangan undang-undangnya sudah ditambahkan ya, menjadi adanya jaminan hari tua Bapak Ibu. Kita lihat informasi yang kita dapatkan di sini. Nah, disebutkan di sini ini pasal 22 dalam RUU ASN yang bikin tenaga honorer bangga. Pemerintah siap beri kado spesial berikut ini. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam DIM RUU ASN itu, kita langsung pada bagian poin yang membahas tentang itu di sini ya. Di mana dalam pasal ya. Selain itu kabar bahagia lainnya yaitu tercantumnya dalam perubahan pasal 22 di draft RUU ASN yang sebentar lagi disahkan. Kapan waktunya nanti kita cek Bapak Ibu di kabar berikutnya, yaitu di sini informasi berkenaan honorer dan P3K penasaran RUU ASN itu jadi nggak disahkan bulan ini ya, nanti kita cek. Nah, di sini disebutkan bahwa di mana dalam pasal tersebut dikatakan untuk seluruh pegawai P3K berhak menerima gaji, tunjangan dan fasilitas. Nah, berarti ada tambahan fasilitas ya, benar ya, seperti sebelumnya yang merupakan usulan dari DPR RI. Di sini ditambahkan fasilitas Bapak Ibu ya, ditambahkan fasilitas yang sebelumnya belum ada, baru tunjangan dan gaji. Nah, kemudian yang kedua ada cuti ya, sama dengan usulan DPR RI. Kemudian juga pada RUU ataupun undang-undang ASN sebelumnya juga ada cuti. Kemudian ditambahkan di sini adalah pengembangan kompetensi. Untuk pengembangan kompetensi juga sebelumnya sudah ada ya, sudah ada, dan di sini juga disebutkan masih ada ya di usulan DPR RI. Kemudian selanjutnya yang keempat kita cek ada jaminan hari tua. Nah, di sini hanya jaminan hari tua saja ya, jaminan hari tua saja, tidak ada pensiun Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek di sini sebagaimana usulan tadi ada pensiun ya, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian di sebelumnya tidak ada, jaminan pensiun tidak ada, jaminan hari tua pun tidak ada. Nah, di sini disebutkan adanya jaminan hari tua. Apakah ini nanti akan disamakan seperti pensiun? Nah, kita akan lihat peraturan turunannya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kita lihat di sini di poin kelima, yaitu adanya perlindungan ya. Ini sama nggak seperti sebelumnya? Ada ya, sama seperti sebelumnya, yaitu adanya perlindungan yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini merupakan kabar bocoran dari rancangan undang-undang ASN yang akan disahkan, yang dikatakan kemarin direncanakan sebelum September, yaitu bulan Agustus. Nah, kita cek informasinya. Honorer dan P3K penasaran RUU ASN ini jadi nggak disahkan bulan ini, Bapak Ibu. Nah, ini kita dapatkan dari CPNN.
bahwa honorer dan P3K makin penasaran tentang jadwal pengesahan RUU ASN. Kabar yang dihembuskan Panja RUU ASN, terutama di Komisi 2, bahwa undang-undang ini akan disahkan di dalam bulan Agustus ini, dan bahkan kemarin disebutkan 16 Agustus. RUU ASN jadi nggak disahkan bulan ini, kata Arfi, Ketua Forum Honorer K2, kepada JPNN. Dia mengungkapkan pengesahan RUU ASN ini menjadi penentu masa depan K2 teknis dan administrasi khususnya, dan tentu juga untuk yang lain ya. Dari informasi sejumlah panja, lanjutannya bahwa honorer di atas 10 tahun akan diangkat. Nah, ini informasi bocoran yang kemarin isinya juga seperti ini. Termasuk isinya tadi tentang kesejahteraan. Kami sudah tidak sabar lagi ingin melihat undang-undang yang baru ini, semoga tidak molor lagi. Kemudian disebutkan pengurus Persatuan P3K Provinsi Sumatera Selatan Susi Mariani juga penasaran dengan isi RUU ASN, di mana di dalam RUU tersebut tidak hanya melulu mengatur masalah honorer, tetapi juga tetap akan mengatur ASN baik PNS dan P3K. Salah satunya mengenai kesejahteraan dan jenjang karir P3K, ya seperti tadi kesejahteraan P3K ya, yang ada jaminan hari tua. Namun tadi kita tidak melihat adanya jaminan pensiun ya. Kemudian lebih lanjut disebutkan di sini bahwa kapan sebenarnya ini akan disahkan. Mudah-mudahan hasilnya sama seperti yang sudah disampaikan pada panja. Sebelumnya 3 panja RUU ASN memastikan, maksudnya anggota panja, pengangkatan honorer menjadi P3K akan lebih mudah. Artinya seleksinya hanya berdasarkan tes observasi. Selain itu, honorer yang masa kerja 10 tahun akan diangkat dalam P3K penuh waktu. Nah, ini ya bocoran-bocoran kemarin. Kemudian juga pengangkatan dilakukan dengan tes observasi. Wakil Ketua Komisi 2, Samsul Rizal, menyebutkan ada 3 usulan komisi. Pertama, mengangkat honorer menjadi P3K. Kemudian ada usulan kedua, mengupayakan agar nanti ada juga dana pensiun untuk P3K. Ini akan terus dibunyikan Komisi 2 agar P3K bisa mendapatkan pensiun dan seperti halnya PNS. Namun tadi di bocoran kita tidak melihat ya, apakah nanti betul-betul ada atau hanya jaminan hari tua. Apa bedanya antara jaminan hari tua dan pensiun, kita juga harus cari informasinya. Sedangkan usulan ketiga adalah jenjang karir yang boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, di sini nanti akan diatur dalam RUU yang terbaru. Kemudian anggota panja lainnya yaitu Rifki Rizani, sebagaimana kita ketahui bahwa ini menjadi salah satu solusi penyelesaian bagi 2,3 juta honorer yang akan dihapus pada 28 November ini, yang sebagaimana juga kita sudah sampaikan. Kemudian ditambahkan bahwa sudah ada kesepakatan juga dengan pemerintah bahwa tidak ada PHK massal. Ini juga kita sudah pahami. Kesepakatan itu sudah dikeluarkan ya melalui surat yang sebelumnya sudah diterbitkan per 25 Juli. Di mana di dalam surat tersebut meminta agar PPK, pusat dan daerah memperjelas status serta kedudukan honorer baik itu K2 maupun tenaga non-ASN. Kemudian kita tahu bahwa agar PPK mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para ex-K2 dan honorer tersebut. Kemudian ditambahkan bahwa nanti ciri-ciri daripada P3K penuh waktu itu yaitu perjanjian kerjanya paling pendek 5 tahun. Jika performa kerjanya bagus, maka akan tetap dipertahankan hingga batas usia pensiun 58 tahun. Untuk non-guru dan guru adalah 60 tahun. Nah, dengan banyaknya perubahan dan pastinya akan menguntungkan para honorer baik itu P3K dan juga PNS. Nah, ini tentu dinantikan Bapak Ibu kapan sebenarnya akan disahkan RUU ASN ini, dan kita terus menunggu informasi selanjutnya. Dan kabar terbaru Bapak Ibu ini berkenaan dengan hal lainnya, di mana ada 2 kabar gembira untuk honorer, yaitu yang sudah lebih dari 5 tahun wajib tahu. Ini informasi yang baru kita dapatkan bahwa selain tidak ada PHK massal ya, ini yang pertama, tidak ada PHK massal di 28 November, pemerintah Kota Denpasar Bali ini akan menaikkan ya gaji tenaga kontrak atau honorer di daerah mereka melalui APBD perubahan pada tahun 2023. Kemudian yang mana kenaikan itu disebutkan sebelumnya 300.000 hingga 500.000 per orang akan dinaikkan pada tahun 2024 nanti. Kemudian disebutkan di sini di mana pejabat di Denpasar Bali menyebutkan pihaknya berharap pengangkatan P3K untuk tenaga kontrak yang tersebar di Pemkot Denpasar bisa terwujud. Nah, kabar baiknya juga bahwa nanti untuk di Denpasar ini mereka akan diprioritaskan yang 5 tahun ke atas ya. Satu kabar gembira lagi dari Jaya Negara, dia mengatakan akan memperjuangkan honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun akan diangkat menjadi P3K. Kami perjuangkan minimal yang sudah bekerja di atas 5 tahun,
sebagai tenaga kontrak dan bisa diangkat menjadi P3K Kartajaya Negara, pejabat di Pemkot Denpasar. Nah, ini Bapak Ibu informasi untuk rekan-rekan semua bagi tenaga honorer di daerah Denpasar, dan tentu saja selain penghapusan honorer yang dibatalkan, kemudian juga mereka akan dinaikkan gaji, dan bagi mereka yang bekerja lebih dari 5 tahun akan diutamakan untuk diangkat menjadi P3K. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.